Subscribe dulu guys, gratis. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rancangan undang-undang tentang Landas Kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Baik Bapak Ibu semuanya, dikutip dari portal Majalengka, revisi Undang-Undang ASN akan dibahas pada rapat DPR RI di masa persidangan 2022-2023. Nah, RUU ASN ini tinggal menunggu untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Seperti cuplikan yang disampaikan di awal video tadi, bahwasanya DPR RI memutuskan perpanjangan waktu membahas mengenai rancangan undang-undang ASN pada rapat paripurna pada tanggal 17 November 2022 dengan membawa kabar gembira untuk Bapak Ibu yang menjadi tenaga honorer. Nah, pasalnya dalam draft rancangan undang-undang ASN tersebut terdapat peraturan yang cukup menggembirakan bagi Bapak Ibu tenaga honorer, di mana tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai PNS tanpa tes. Nah, mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini telah diatur dalam pasal 131A ayat 1 yang berbunyi, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini dengan mempertimbangkan masa kerja yang lama, Bapak Ibu. Dalam hal ini, kategori yang menjadi prioritas pengangkatan PNS tanpa tes itu adalah guru honorer dan tenaga kerja kesehatan. Pengangkatan menjadi PNS ini hanya berdasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data. Nah, itu dilakukan karena yang diperhatikan itu adalah masa kerja ya Bapak Ibu. Nah, selain itu terdapat 6 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Nah, yang pertama yaitu tenaga honorer yang bekerja pada bidang fungsional. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang bekerja di bidang administratif. Selanjutnya yang ketiga yaitu tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu tenaga honorer yang bekerja pada bidang kesehatan. Untuk tenaga honorer yang bekerja pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan itu menjadi skala prioritas pengangkatan PNS tanpa tes, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu tenaga honorer yang bekerja pada bidang penelitian. Dan kategori tenaga honorer yang terakhir yaitu tenaga honorer yang bekerja pada bidang pertanian. Nah, itu adalah 6 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini tanpa seleksi tetap akan mempertimbangkan berbagai aspek, Bapak Ibu. Nah, diantaranya aspek masa kerja, kemudian aspek gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, tenaga honorer atau pegawai tidak tetap serta pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak akan diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat
berdasarkan bunyi pasal 131 ayat 5. Selanjutnya Bapak Ibu, jika tidak bersedia diangkat untuk menjadi PNS, maka para pegawai diharuskan untuk membuat surat ketidaksediaan diangkat. Nah, hal tersebut telah tercantum dalam revisi Undang-Undang ASN pasal 131A ayat 6. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi revisi Undang-Undang ASN yang menjadi kabar baik bagi tenaga honorer. Segera cek apakah Bapak Ibu termasuk dalam 6 kategori yang akan diangkat menjadi PNS tanpa seleksi tes atau tidak. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat yang bisa His Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru di channel ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.